Selamat pagi saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Selamat hari Jumat. Hari ini tepatnya 26 Juli 2024. Bagaimana keadaannya? Semuanya sehat pastikan, ada sukacita, haleluya. Mari kita sambut renungan pagi dengan memohon bimbingan Roh Kudus untuk menerima dengan baik akan firman ini. Tuhan Yesus, betapa kami penuh syukur semalam telah berlalu dan pagi ini kami boleh melihat sinar terang kembali menerangi kami. Itu sebabnya ya Tuhan, sepanjang hari ini kami taruh roh, jiwa, dan tubuh kami di dalam penggembalaan-Mu. Itu sebabnya berfirmanlah di pagi yang indah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah saudara, tema renungan pagi ini yaitu acuh tak acuh. Zefanya 2 ayat yang pertama berbunyi demikian. Bersemangatlah dan berkumpullah, hai bangsa yang acuh tak acuh. Saudara, di hari-hari terakhir ini, Roh Tuhan melawat umatnya secara luar biasa. Kegerakan rohani terjadi di mana-mana dan kuasa mujizatnya dinyatakan atas gereja Tuhan. Sungguh, apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel benar-benar sudah tergenapi saat sekarang ini. Dikatakan di dalam Yoel 2 ayat 28 dan 29 yang begini bunyinya. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Nah saudara, kini banyak anak muda dipakai Tuhan dengan dahsyat. Juga para hamba Tuhan dipenuhi dengan karunia dan kuasa kesembuhan, sehingga banyak jiwa mengalami pemulihan dan dimenangkan bagi Tuhan. Nah saudara, namun di sisi lain, tidak sedikit orang Kristen malah mengalami kelesuan rohani, juga mengalami ketidakacuan terhadap perkara-perkara rohani. Ini yang dinamakan krisis iman. Dikatakan saudaraku bahwa firman Tuhan berkata, yaitu supaya kita waspada terhadap tanda-tanda akhir zaman ini. Banyak orang yang krisis iman. Apa yang mereka perbuat? Malas membangun hubungan dan enggan berkomitmen dengan Tuhan. Melalaikan jam-jam doa dan tidak peduli lagi terhadap orang lain. Mereka sudah merasa puas dengan duduk di bangku gereja setiap minggu, mendengarkan firman, dan menerima berkat-berkat dari Tuhan tanpa mempraktekkan apa yang telah mereka terima dan pelajari. Ada juga orang Kristen yang kini tidak lagi disiplin dan membiarkan hati serta pikirannya dipenuhi oleh keinginan duniawi. Pikiran negatif, kekhawatiran, kebencian, kepahitan, dan semua hal yang membawa mereka semakin jauh dari kehendak Tuhan. Bila kita segera sadar dan bangkit, bagaimana mungkin kita akan mampu berjuang melawan serangan iblis yang kian merajalela? Firman Tuhan mengingatkan dalam 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis
seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah saudara, iblis sekarang sedang bekerja keras. Banyak YouTuber muda yang sebetulnya mereka ini orang Kristen, tetapi lewat YouTube ataupun lewat Facebook ataupun lewat Instagram mulai mendiskreditkan gereja, menjelek-jelekan pendeta. Memang saudara, pendeta sekalipun adalah manusia yang pasti ada kekurangan. Tetapi bukankah kasih itu menutupi dosa dan kekurangan orang? Bagaimana kata firman? Kita harus betul-betul mendoakan, bukan hanya kita membicarakan kepada orang lain. Malah kita harus bertobat dan minta ampun kepada Tuhan. Kita menutupi apa yang terjadi dan kita doakan, bukan kita beberkan, bukan kita siarkan, bukan kita beritakan, sehingga banyak orang akhirnya meninggalkan gereja. Hanya laskar-laskar Kristuslah yang punya disiplin tinggi, dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus, yang mampu bertahan dan menang dalam peperangan iman, saudara. Maka dari itu Zefanya mengingatkan kita, sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu dari kemurkaan Tuhan, carilah Tuhan. Sekali lagi, carilah Tuhan. Zefanya 2 ayat 2 dan 3. Saya tutup dengan kalimat ini, saudara. Jangan lagi acuh tak acuh. Pergunakanlah kesempatan yang ada untuk mencari Tuhan. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, firman-Mu menegur kepada kami supaya kami tidak tak acuh terhadap perkara-perkara rohani. Biarlah Roh-Mu yang kudus memimpin dan memberikan kami kekuatan agar supaya kami benar-benar mendengar apa yang Tuhan firmankan, sehingga kami bersemangat, roh kami menyala-nyala untuk mengiring Tuhan dan melayani akan pekerjaan-Mu. Ampunilah kami kalau kami termasuk golongan orang Kristen yang acuh tak acuh terhadap firman-Mu, sehingga akhirnya iman kami rapuh dan loyo dalam menghadapi berbagai macam pergumulan. Kami sadar ya Tuhan, biarlah firman-Mu di pagi ini benar-benar kami camkan, dan kami bangkit, karena Roh Kudus akan selalu memberi kami kekuatan. Karena itu ya Roh Kudus, Engkaulah roh penolong bagi kami. Tolonglah kami. Engkau adalah kekuatan kami, sehingga kami bisa berdiri dan bergairah dalam kami beribadah dan melakukan setiap perintah Tuhan. Sehingga kami tidak lagi acuh tak acuh, tetapi kami sungguh-sungguh memperhatikan dengan seksama apa yang Engkau firmankan, dan kami lakukan dengan segenap hati. Segala hormat pujian bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Amin.